Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tentunya saya berharap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Kembali lagi di channel Bapak Guru 1988, saluran informasi dan pendidikan bagi kita semua. Baik, kali ini saya akan memberikan materi tentang WH question. Ini untuk kelas 8, materi bahasa Inggris untuk modul kedua ya. Nah, jadi langsung saja anak-anak sekalian diperhatikan. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang definisi WH atau biasa disebut WH question ya. WH question atau double H question adalah kata tanya dalam bahasa Inggris yang penulisannya diawali dengan WH word. Kemudian fungsinya adalah digunakan seseorang untuk bertanya sesuatu informasi yang mana lawan bicara harus memberikan jawaban dengan jelas. Dalam bahasa Inggris, familiar juga dengan sebutan open question. Dengan kata lain, kamu tidak bisa menjawab kalimat tanya dengan bentuk WH question hanya menggunakan yes atau no. Nah, jadi tidak bisa ya untuk menggunakan yes atau no saja. Lanjut, ada beberapa jenis WH question, tapi di sini Bapak hanya menjelaskan 5W 1H ya. Ini ada beberapa. Yang pertama adalah what, itu artinya apa ya. Kemudian yang kedua adalah where, di mana. Yang ketiga adalah why, mengapa. Kemudian yang keempat adalah when. Kemudian yang kelima adalah who, dan yang keenam adalah how, bagaimana. Jadi ada 6 jenis WH question ya anak-anak sekalian. Ada what, ada where, ada why, ada when, ada who, ada how. Jadi what artinya apa, where artinya di mana, why artinya mengapa, when artinya kapan, who artinya siapa, dan how bagaimana. Mari kita lihat contoh dalam bentuk penggunaannya pada simple past tense atau past tense bentuk verbal ya. Seperti yang kalian ingat bahwa jika bentuk verbal menggunakan past tense pada materi sebelumnya, di mana materi sebelumnya kan past tense question ya, anak-anak sekalian. Di situ harus ada did, kemudian subjek, kemudian verb one. Jadi kalau ingin membentuk sebuah kalimat tanya dengan menggunakan past tense ya, question, maka harus ada did, ada subjek, ada verb one. Bagaimana contohnya? Nah, kita lihat yang pertama, what did you buy last Sunday? Di sini what adalah WH question, kemudian di sini ada did, kemudian ada subjek. Nah, kemudian ada kata kerja satu. Berarti di sini tambahannya hanya pada what ya rekan-rekan sekalian atau anak-anak sekalian, karena kita materinya adalah WH question. Maka setelah kata tanya WH question, baru kita masukkan rumus yang ini. Oke ya. Sama halnya dengan where, kemudian why, kemudian when, kemudian who, kemudian how. Sama ya. Jadi ditambah dulu kata tanyanya, jenisnya apa, kemudian baru rumusnya. Nah, di sini ya rekan-rekan sekalian atau anak-anak sekalian. Jadi ingat, ini adalah subjek, kemudian ini adalah kata kerja. Nah, kata kerja bentuk ke satu. Nah, kemudian jawabannya dalam past tense. Berarti jawabannya ini berarti harus kita ambil saja bentuknya positif ya. Jadi, nah karena positif, rumus dari past tense itu adalah subjek menggunakan verb 2. Maka untuk menjawab pertanyaan ini, jika jawabannya adalah positif ya, maka jawabannya adalah yang A, what did you buy last Sunday? Maka kalian bisa menjawab I bought a book. Artinya subjek menggunakan verb 2. Subjeknya yang mana? I. Kemudian verb 2 yang mana? Book. Verb 2 ini verb 2 dari buy ya. Book ini verb 2 dari buy. Kemudian yang kedua, where did Donnie go last week? Donnie went to Bali last week. When adalah verb kedua dari go. Ingat ya. Verb kedua dari go.
Di sini adalah when. Kemudian yang ketiga, she cleaned this room before that, so she's starving. Why did she eat so many cookies? Mengapa dia makan begitu banyak biskuit? Karena ya dia membersihkan ruangan ini sebelumnya sehingga dia kelaparan. Kemudian yang keempat, when did she paint the house? Maka kita bisa menjawab she paint yesterday. Kemudian yang kelima, who did you meet at the concert? Siapa yang kamu temui di konser? I meet my friend. Meet untuk kata kerja pertama dan meet untuk kata kerja kedua. Kemudian how did she go to school this morning? Maka kita bisa menjawab dengan she went. Karena go merupakan kata kerja kedua dari when merupakan kata kerja kedua dari go. Baik, di sini paham ya. Kalau tidak paham boleh diulang lagi. Nah, kemudian bagaimana pengaplikasiannya pada WH question bentuk nominal? Jadi kita lihat yang pertama adalah what was in the dark. Seperti yang kita tahu, untuk bentuk nominal dia menggunakan verb to be was atau were, di mana was dipakai untuk singular subject, sedangkan were untuk plural object ya rekan-rekan sekalian. Dan tidak ada did karena dia tidak memakai kata kerja. Dan tidak ada kata kerja verb 1, verb 2 di sini, tapi hanya ada adverb, noun, dan adjective. Contoh yang pertama adalah what was in the dark. Apa itu yang ada di kegelapan. Kemudian yang kedua, where was you? Kemana tadi kau? Kemudian yang ketiga, why was Lita angry? Kenapa Lita marah? When was you here? Kapan kamu di sini? Kemudian who was Mr. Randy? Siapa yang bersama dengan Mr. Randy? Atau how was in hospital? Bagaimana tadi di rumah sakit? Ini merupakan kata tanya bentuk past tense. Artinya kita menanyakan sesuatu yang sudah terjadi ya rekan-rekan sekalian. Jadi jawabannya bisa kita pakai sama saja dengan tadi. Rumusnya adalah untuk bentuk nominal, dia positifnya adalah subjek, to be-nya was atau were ditambah complement atau adverb, noun, adjective. Jawabannya mungkin seperti ini. It was bad. Itu adalah kelelawar. Artinya di dalam kegelapan itu tadinya ada kelelawar. Ini sudah terjadi ya. Nah, yang di dalam what was in the dark. Apa itu yang di dalam kegelapan? Tapi dia sudah tidak ada. Tapi kita mengetahui bahwa itu adalah kelelawar. It was bad. Artinya kelelawarnya sudah tidak ada rekan-rekan atau siswa-siswi sekalian. Kemudian where was you? Dari mana kau? Was in toilet. Nah, saya dari toilet. Artinya kalian sudah dari toilet dan teman kalian bertanya sesudah Anda datang, kemudian mungkin berjalan beberapa langkah, kemudian baru dia bertanya. Kemudian why was Lita angry? Artinya Lita ini sudah marah ya. Bukan dalam sedang keadaan marah, tapi mungkin terjadi pagi tadi atau kemarin. Pokoknya intinya dia marah, tapi tidak dalam kita bertanya kepada kawan kita dalam Litanya sudah tidak dalam keadaan marah. Artinya dia sudah terjadi. Maka kita bertanya we were don't know, dan pada saat itu terjadi kalian tidak tahu kenapa dia marah. Nah, pada saat ini mungkin saja kalian sudah mengetahui, tapi pada saat kejadian itu terjadi kalian tidak mengetahui kenapa dia marah. Kemudian when was you here? Kapan sih kamu di sini? Kamu bisa menjawab I was here yesterday before you. Jadi ini sudah nampak sekali bahwa dia past tense ya. Kemudian who was with Mr. Randy? Siapa yang bersama dengan Bapak Randy? Kita bisa menjawab seperti ini, they were Lita and Nadia. Artinya ini sudah terjadi ya, ingat ya. Yang bersama Mr. Randy itu sudah tidak ada lagi orangnya. Bahkan Mr. Randy tidak dengan siapa-siapa. Kita melihat mungkin pagi tadi atau kemarin baru kita bertanya. Bisa saja ada kata pengantarnya misalnya I was here yesterday and I was meet Mr. Randy. Kemudian kalian bertanya lagi, who was with Mr. Randy? Nah, seperti itu. Oke ya. Jadi bentuknya past tense ya, ingat past tense. Ini sudah terjadi. Maka kita bisa menjawab
They were Lita and Nadia. Artinya yang kemarin bersama Mr. Randy adalah Nadia. Kemudian yang terakhir, how was in hospital. Ini bagaimana tadi di rumah sakit. Yang ini mungkin dalam keadaan pulang dari rumah sakit dan yang kita tanya tuh sudah selesai atau sudah sembuh ya. Jadi dia bertanya it was fine. I just flu. Saya baik-baik saja. Baik-baik saja tadi. Itu hanya sebuah flu. Artinya dia sudah tidak flu lagi ya, rekan-rekan atau siswa-siswi sekalian. Oke, selesai. Itu materi kita hari ini. Jadi kalau kurang paham boleh dilempar di kolom komentar ya. Nah, rekan-rekan atau adik-adik sekalian. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen di bawah ya. Untuk terus mendukung channel ini bisa berkembang. Oke. Kalau masih ada pertanyaan atau kurang paham ya mengenai pemanfaatan atau penggunaan WH question ini pada bentuk past tense untuk materi kita di kelas 8, bisa dituliskan di kolom komentar, atau ada hal yang ingin didiskusikan, kemudian saya salah menjelaskan, bisa dikoreksi oleh rekan-rekan atau adik-adik sekalian. Terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.